Kalau ditanya pada diri kita yang jujur untuk dijawab sampai detik ini, layakkah kita punya bekal yang cukup untuk masuk surga? Kita ingin ke surga dan tanyakan dengan jujur, dibanding maksiat dan taatnya, berapa banyak komposisinya? Berapa persen taatnya, berapa persen maksiatnya? Saudara, yang paling penting sebelum kita jawab, Allah dengan sifat alimun khabirun basir, maha mengetahui, mendalami, tajam sekali pengetahuannya, sebelum terjadi, sebelum terfikirkan, sedang difikirkan, setelah difikirkan, Allah maha mengetahui seluruhnya. Dan dengan pengetahuan itulah turun Rahman dan Rahimnya. Allah menginginkan saat kita lahir dalam keadaan bersih, pulang pun dalam keadaan yang bersih. Maka dihadirkanlah satu momen. Setelah 11 bulan beraktivitas, ada momen harian, pergantian setiap waktu salat, dari subuh ke zuhur, zuhur ke asar, ada lisan yang kotor, dibersihkan lagi. As-salawatu ila salawat, wal jumu'atu ila jumu'ah, wa ramadan ila ramadan, kafaratun lima bainahunna. Salat ke salat itu kalau ada dosa-dosa yang kecil-kecil hilang seketika. Malam takunil kebair. Hilang. Subuh ke zuhur, siapa yang tak punya dosa? Siapa yang tak kotor lisannya? Tak sadar menunaikan salat, dihapus semua catatannya. Tak kelihatan sekarang saat pulang. Kalau kita yakin kita beriman, kita dihisab, nanti saat pulang baru kita menyadari itu. Demikian Jumat ke Jumat, ada yang pekanan, ada yang dahsyat. Itulah yang tahunan datang, 11 bulan akumulasi dosa. Kalau tiap hari nunggu ke waktu salat, tiap pekan nunggu ke Jumat, yang sebulan ini siang dan malamnya semua pengguguran dari seluruh dosa-dosa yang pernah dikerjakan. Man shama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang serius menunaikan puasa Ramadan disertai dengan keyakinannya, disertai dengan evaluasi dan ditunaikan karena Allah, maka hal yang Allah berikan pertama kali, yang pertama kali diberikan bukan dunia saudara, diampuni seluruh dosa yang pernah ia kerjakan. Siangnya ada dosa, malamnya dia bangun tarawih, dia minta kepada Allah. Hadis yang kedua sahih, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang malamnya bangun bermunajat dia kepada Allah, Allahumma innaka karim tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Ya Allah, aku mengetahui ya Rahman, aku mendalami ya Rahman, aku meyakini ya Allah, aku banyak berbuat salah, hamba banyak berbuat dosa, banyak berbuat maksiat, tapi aku punya keyakinan yang dalam, rahmatmu begitu luas. Maka malam ini ya Allah, dengan rahmatmu ampuni segala dosa hamba, hapuskan kesalahan hamba. Diampuni dosa-dosanya pada saat itu, semua tanpa kecuali. Siang diampuni, malam diampuni, berlangsung selama sebulan untuk membersihkan diri kita, supaya 11 bulan itu bersih lagi. Karena itu saudara, Ramadan itu sesuatu yang berbeda, tidak sama. Ketika turun Al-Baqarah ayat 183, sekaligus mengantarkan pada penutup khutbah yang singkat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai semua yang telah mengatakan beriman, yang yakin, telah tiba waktunya engkau menunaikan puasa Ramadan. Turunnya di Sya'ban supaya ada persiapan untuk menyambut itu, untuk menyiapkan diri. Seperti orang dulu diperintahkan supaya engkau jadi pribadi yang lebih baik, lebih takwa, lebih dekat dengan Allah. Pulangnya siap. Pulangnya siap karena takwa itu relasinya dengan kehidupan dunia Islam sampai wafat. Maka itu setiap dimulai khutbah diingatkan dengan ayat takwa dengan rangkaian dimensi ini. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman yang masih hidup sekarang, ya ikut Jumatan khususnya. Ittaqullah, tingkatkan takwamu kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan serius, bawa itu dalam dunia kehidupanmu. Di rumah jadi ayah yang bertakwa, jadi suami yang bertakwa, di kantor jadi pegawai yang bertakwa, dengan tetangga jadi tetangga yang takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, bawa sampai meninggal. Jadi muslim tunduk yang baik sampai dengan pulang. Puasa mengantarkan kita pada metode pendidikan khusus supaya merubah kita, bertransformasi, menjelma menjadi pribadi yang seutuhnya takwa di hadapan Allah. Kalau meninggal pada saat itu, dosa hilang, kebaikan muncul, pahala dilipat gandakan, maka rahmat Allah mudah untuk diraih. Saudara, fas'au ila dzikrillah. Jumat itu diantara esensinya bukan memikirkan dunia, tapi refleksi kalau kita meninggal, itu bagaimana?
Kalau pulang, saatnya tiba, apa yang kita bawa? Saya riset sedikit demi menutup khutbah ini. Biasanya, tapi ini sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak dimajukan, tidak dimundurkan, tapi jadi contoh untuk kita. Setiap masuk Rajab dan Sya'ban puncaknya sebelum Ramadan, ada saja orang yang baik yang pulang. Kalau bukan ulama, orang yang baik menjalani kehidupan dengan nyaman, diberikan contoh kepada kita. Ini si fulan ini sudah baik. Mungkin dia tidak cukup untuk mendapatkan Ramadan karena sudah selesai. Bekalnya sudah cukup, sudah baik, tidak perlu Ramadan lagi, sesuai ajalnya dia pulang. Kita masih diberikan kesempatan hidup sampai detik ini. Masih berdoa kepada Allah, perbaiki kami di Sya'ban ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan. Barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mungkin kita masih membutuhkan Ramadan untuk sekadar menyempurnakan sikap baik kita dan menggugurkan dosa kita sebelum pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin mantan Wakapolri yang setelah purna tugas Pak Syafruddin Kambo mendedikasikan hidupnya untuk berkhidmat, keliling dakwah, keliling memfasilitasi beasiswa, keliling bertemu tokoh-tokoh, menyiapkan ulama-ulama masa depan, dan bahkan terasa ketika akan meninggal jam 10 telepon kawan kami, jam 12 telepon lagi, jam 1 telepon lagi, dan di antara amanatnya bagaimana kita bisa menyiapkan untuk mengejar akhirat, menyiapkan diri untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang taunya hanya sekedar meninggal, tapi tidak pernah merasakan bagaimana kesan sebelum beliau wafat. Ternyata bagian kalimat-kalimat terakhirnya bagaimana membangun kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila si fulan hari ini, bila si fulan kemarin, mungkin besok lusa tiba waktu kita untuk kembali. Karena itu, mari kita sambut Ramadan dengan lebih semangat lagi, dengan lebih baik lagi. Setidaknya rasakan di saat kita tiba waktu untuk kembali pulang, kita sudah punya persiapan yang matang untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.